mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, segera kita atasi. Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal. Sangat terkenal. Ribetnya. Sangat terkenal. Lambatnya. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera, suruh tinggal di rumah aja. Ya, sobat RH sekalian, itu tadi pengarahan Prabowo di depan para menteri di kabinetnya. Apakah saya setuju? Setuju. Saya mendukung, ya, tapi tetap dengan kekritisannya. Bukan berarti kita mendukung begitu saja, tapi tidak melihat kekritisannya, tetap, ya. Jadi saya mencatat beberapa hal, ya. Birokrasi kita ribet, lambat, persulit, ya, mempersulit. Kalau bisa sulit, kenapa dipermudah? Dia nggak suka, Prabowo nggak suka dengan birokrasi seperti itu, ya. Dia meminta menterinya lebih berani, tidak ragu-ragu, beri pelayanan yang terbaik, ya. Dia bilang tak ada yang kebal. Kalau tidak patuh, copot aja daripada bikin susah kita, ya. Lalu Bappenas koordinasi dengan menteri dan lembaga, bikin program itu yang signifikan, terukur dan bersinergi. Jangan ada proyek mercusuar. Jadi sahabat era sekalian, setuju, ya. Terutama kata-kata jangan ada proyek mercusuar. Itu kan menunjukkan koreksi Prabowo terhadap Jokowi yang suka sekali dengan proyek-proyek mercusuar. Yang pengen dilihat gagah, wah, ya kan. Bahwa dia adalah pembangun bapak infrastruktur. Jadi paradigma Prabowo kalau kita lihat adalah paradigma pelayanan kepada masyarakat, kesejahteraan kepada masyarakat, bukan apa istilahnya, bukan meminta dihormati karena membuat monumen-monumen, jalan tol, pelabuhan, jembatan yang kemudian dikapitalisasi seolah-olah itu kerja Jokowi sendiri. Nah, kalau birokrasi dimuluskan saja udah lumayan, Pak. Ya, Pak Presiden, kalau birokrasi itu melayani, udah lumayan. Tapi sayang, tadi kenapa nggak dibilang? Ini kan saya dapat potongan video, ya, tapi tidak mendengarkan bagian lainnya. Mudah-mudahan pada bagian lain dia bilang soal korupsi. Jadi birokrasi kita itu, Pak, tidak hanya lambat, ribet, suka mempersulit, tapi juga korup. Itu persoalannya. Dan korupsi itu tidak hanya soal gaji. Yang sudah besar gajinya pun korup, itu persoalan. Dan korupsi itu kadang-kadang tidak hanya di-trigger oleh birokrasi, tapi oleh menteri-menteri Bapak sendiri. Ketika pengalaman pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, pasti tahulah menteri yang main, kan? Siapa menteri yang main? Siapa menteri yang korup, ya kan? Nah, cuman masalahnya ya kalau Pak
Prabowo terbelenggu dengan lingkaran setan seperti itu agak berat juga. Tapi sudahlah, kan jabatan presiden kan aman. Buang semuanya. Jadi menteri-menteri yang kemarin Bapak tahu pemain, potong dia. Kalau main lagi. Ya syukur-syukur dia tidak jadi lagi pemain. Sayang tadi tidak menyebutkan juga menteri yang menyalahgunakan jabatan. Harusnya Bapak mention, saya malu belum apa-apa. Anda sudah mau menyalahgunakan jabatan. Kan mestinya begitu. Terhadap Mayor Teddy itu kesalahan saya. Akan saya perbaiki segera. Karena saya Prabowo Subianto patuh pada hukum. Begitu mestinya ya. Tambahannya ya. Jadi biar kita balance ya. Kita puji pada bagian ini. Wah, rakyat senang sekali kalau birokrasi melayani, ya kan? Senang sekali. Ya. Sebagai contoh misalnya. Masa misalnya mau pindah ke Jakarta jabatan tertentu. Wah, itu harus pakai duit minimal 1 miliar. Kalau pakai kata-kata Babe Haikal 1 miliar mukelo jauh ya kan. Kan banyak sekali yang kalau dekat gue raup mukelo jauh. Banyak sekali kan yang begitu isu-isu seperti itu. Wah, kalau kita pindah mau notaris pindah gini-gini ke Jakarta nggak mungkin kalau nggak free saja. Nah, yang begitu-begitu tuh periksa. Atau misalnya ada isu wah ini anak menteri bisnis di sini, itu periksa. Oh, ada menteri ini pakai fee kalau mengurus ini, itu yang diperiksa. Jadi yang mempersulit itu sering bukan birokrasi juga. Birokrasi iya, tetapi birokrasi disuruh oleh atasannya, kan begitu. Jadi harus jelas dan tegas soal itu. Jadi jangan bawahan saja disuruh, dimarahin, tapi lihat betul apakah menteri-menteri Bapak ya Pak Presiden, menteri-menteri Anda bekerja sebaik-baiknya atau enggak. Atau sontoloyo-sontoloyo semua. Tiba-tiba ini musim pilkada menyalahgunakan jabatan. Untuk kampanye kemana-mana, untuk konsolidasi partai politik kemana-mana. Ya pastilah kan, mereka ketua umum partai politik. Kenapa Bapak? Tegur dong yang begitu. Kan anak buah jadinya sekarang. Ah gitu ya. Jadi kita balance jadinya. Kita senang dengan presiden yang tegas. Yang kata juru bicaranya tegas, genuine, ya kan, patriotik. Selesai dengan dirinya sendiri. Kita senang. Karena itu kita tunggu gerak langkah selanjutnya. Kita dukung terus hal-hal yang baik dari Prabowo Subianto. Ya kan? Begitu Pak Prabowo ya, Pak Presiden ya. Kita dukung hal-hal yang baik-baik. Yang buruk ya nggak akan kita dukung ya. Kemudian saya nggak habis pikir si Bahlul masih dipelihara sama negara. Nggak ada menteri yang namanya Bahlul ya. Pak Presiden tolong copot wakil presiden yang melanggar kode etik. Presiden tidak bisa mencopot wakil presiden. Yang bisa mencopot adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui proses impeachment dari DPR, MK, DPR dan Mahkamah Konstitusi ya. Kemudian berarti ada walk yang tidak layak harusnya apa? Yang terungkap korup pertama dihukum mati ya. Apalagi ini Bahlul, Panjuk, Budiari, Giring, Raffi, Noel, Titipan Mulyono. Kita lihat saja nanti. Orbeo berani tidak Prabowo, Orbeo berani tidak copot dia setelah Pamor Mulyono hilang. Omongannya ada gejala sen kiri belok kanan. Jangan skeptis dulu ya. Prabowo seorang patriotis ya. Kemudian angkat RH jadi ketua KPK. Nggak bisa main angkat-angkatan. Saya udah bilang saya nggak mau jabatan gimana. Aceh rakyat udah bosen dengarnya. Rakyat perlu bukti bukan sekedar janji. Nah Pak ya. Dengar suara rakyat. Jangan sampai rakyat demo karena suaranya nggak didengar. Tidak ditanggapi. Oke. Tapi dari penunjukannya saja udah banyak yang nggak capable kok. Ya sudah, nanti kita tunggu 100 hari kan. Tinggal tunggu waktu saja untuk di reshuffle mana yang punya catatan bermasalah korupsi. Oke. Jadi problem pejabat yang diangkat Prabowo itu satu, korup,
dua tidak capable. Ya kan? Yang kita inginkan itu adalah pejabat yang bersih dan capable. Jadi punya integritas dan capable, kan begitu. Yang paling parah adalah sudah tidak capable, pemain bola. Nah, itu kacau. Kemudian demokrasi udah rusak. Oke, apa lagi nih? Apakah posisi kementerian sekarang apa tidak tumpang tindih dengan satu sama yang lain? Apakah nantinya tidak akan ditambah departemen baru? I don't know exactly ya. Kalau soal tumpang tindih itu bukan urusan saya. Urusan kita adalah menagih janji-janji politik Prabowo Subianto ya. Selidiki semua ijazah pejabat, takutnya ada yang palsu. Prabowo harus pastikan menterinya tidak ada jejak korupsi atau berbau korupsi. Mudah-mudahan semua ini bukannya harus dengan kenyataan. Supaya bersih di kabinet merah putih. Keren cadar Esa, RH, maju terus, tetap konsisten sepanjang waktu. Betul itu RH, dunia ini sementara saja. Semoga Prabowo bisa berpikir untuk menebus dosa-dosa yang lalu. Kasus 98, maksudnya apa ini? Jadi sahabat sekalian, menteri itu kalau yang baru-baru itu biasanya idealismenya minta ampun. Ya, saya punya pengalaman itulah melihat menteri ini. Waduh, dia pikirin betul. Hartanya biasa-biasa aja. Tidak ada pertambahan yang signifikan. Tapi belakangan selama 10 tahun menjabat kelihatannya udah beda. Udah mulai berpikir bisnis ya. Ingat, bisnis keluarga menteri itu tidak hanya dari menterinya langsung, tapi bisa juga melalui anaknya, keponakannya, ononya, ininya dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita lihat kaitannya. Itu yang namanya trading in influence, yaitu memperdagangkan pengaruh. Itu yang gawat. Makanya saya heran gaji menteri yang di bawah 20 juta itu rame-rame rebutan. Ya. Masih besar gaji di luar itu kan. Ya kan? Saya jadi ahli di pengadilan saja honornya sudah 1 bulan menteri kalau begitu lebih ya. Tapi kok banyak yang mau? Ada 2 kemungkinan. Saya bilang dia sudah selesai dengan dirinya sehingga ikhlas apapun yang didapatkan, atau dia ingin memanfaatkan jabatan itu untuk memperkaya diri sendiri, baik melalui korupsi langsung dana APBN maupun korupsi tidak langsung, trading in influence. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Karena itu bagi yang ikhlas tulus, menjadi menteri itu nggak enak. 5 tahun aja cukup. Karena bekerja sesungguh-sungguhnya, menghindari konflik of interest, hanya makan gaji yang terbatas dan lain sebagainya. Tapi ini enggak. Semua menteri 1 periode selesai kaya raya semua. Berat kita. Hati-hati Pak Prabowo ya. Jangan menjerumuskan orang masuk dalam neraka kalau begitu ya. Karena orang-orang yang masuk dalam pemerintahan bukannya mau mengabdi tapi ingin mencari cuan. Nah, itu yang tidak boleh.